Arkanul Islami khamsatun. Syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itta'iz zakah wa saumu ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena syarat melihat itu ada 4. Pada dasarnya syarat melihat itu ada 4. Yang pertama yaitu mata kita sehat. Maka dengan mata yang sehat kita bisa melihat. Syarat yang kedua melihat adalah ada cahaya seperti sekarang ini. Kita ada cahaya, maka kita bisa terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat menurut kitab Fathul Mu'in itu adalah hiya sara'an aqwalun wal af'alun mahsusatun muftataha bitakbir wa muhtatamatu bitaslim. Artinya sholat menurut syara adalah rangkaian perbuatan dan ucapan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Awal takbir, akhir salam. Di tengah-tengah banyak pekerjaan-pekerjaan yang tentunya kita tinggal ikuti saja. Banyak cara-cara pelaksanaan sholat. Dalam sholat itu mempunyai 13 atau 17 rukun. Kok beda ada 13 ada 17? 13 itu tanpa ada kalimat tumaninah, karena kalimat tumaninah disatukan dengan rukun yang lain. Namun 17 itu tumaninah dipisah. Artinya ada tumaninah itu adalah berhenti sebentar. Itu tumaninah. Di mana tempatnya? Pertama, ketika kita ruku, itu ada tumaninah. Kedua, ketika kita sujud, ada tumaninah. Ada duduk antara dua sujud, itu tumaninah. Dan iktidal, itu ada tumaninah. 4 tempat itu ada tumaninah. Artinya kita diam sebentar. Apakah hanya diam? Ada bacaan-bacaan tertentu yang disunahkan untuk dalam pelaksanaan sholat tersebut. Intinya 17 atau 13 sama saja, gitu ya. Namun dari 17 atau 13 tersebut kita rangkum menjadi 3, yaitu qauli, ucapan, fi'li, perbuatan, qalbi, itu adalah ucapan di dalam hati. Lalu 3 rangkaian rukun salat yang tadi, yaitu fi'li, qauli, qalbi, itu digabung dalam satu kalimat pertama dalam salat, yaitu takbir, Allahu Akbar. Itu qauli, ucapan. Ketika tangan dan dibarengan dengan tangan kita mengangkat begini, itu fi'li, perbuatan. Dan dalam hati kita qalbi mengucapkan niat sholat tersebut. Maka 3 rangkaian tersebut ada dalam takbir pertama. Selanjutnya ketika kita mengucapkan kalimat takbir, maka hati kita pun harus mengakui bahwa Allah Maha Besar. Kalau sudah mengakui Allah Maha Besar, berarti kita maha kecil. Sama ketika kita mengakui kepada orang lain bahwa dia itu pintar, maka kita bodoh. Ketika mengakui bahwa dia itu ganteng, berarti kita jelek. Mengakui bahwa dia itu lebih kaya, maka kita miskin. Mengakui bahwa dia itu di atas, artinya ekonominya lebih baik, berarti kita di bawah dia. Dia lebih putih, kita hitam, itu aja. Artinya kita mengakui. Maka dalam kalimat takbir ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, setelah kita merasa kecil, berarti kita harus mengakui seutuhnya kita tidak ada daya, tidak ada upaya
kecuali atas izin Allah. Kita sholat menghadap Ka'bah di Mekah, itu perintah Allah. Kita sholat ada ruku, itu perintah Allah. Ada sujud, itu perintah Allah. Kita jangan sampai merubah-rubah perintah Allah tersebut dengan sakarpe dewek. Itu ya. Atau mungkin kita tidak merubah perintah rangkaian sholat tersebut, namun kita hanya merubah kayak begini misalkan. Subuh itu kita tenaga masih segar, kita bangun tidur, kita mandi, kita laksanakan sholat subuh, cuma 2 rakaat itu terlalu kecil, kita bikin 8 rakaat atau 4 rakaat saja karena tenaga kita masih segar. Dan kita balik Isya yang mestinya 4 rakaat, kita kan sudah lelah, kita bikin 2 rakaat aja. Bolehkah? Ya tidak boleh, itu melanggar dari syariat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang dinamakan bid'ah yang sebenarnya. Para pemirsa semuanya, tentunya dalam sholat pun banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tinggal bagaimana peraturan-peraturan syarat sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, yang membatalkan sholat, rukun sholat dan sebagainya. Silakan lebih baik ngaji ya, biar tahu. Karena dari ngaji kita akan lebih tahu tentang bagaimana ibadah kita, apakah sudah betul atau tidak. Dan ngaji adalah pokok terpenting ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama sholat. Sebut penting ini, bagaimana kita sholatnya, kita hanya mengikuti orang lain gerakannya begitu, kita begitu, orang lain bacanya begitu, kita begitu. Kalau memang yang diikuti itu benar, mungkin ya setengah benar, karena tetap tidak benar kalau nggak ngaji ya. Tapi kalau yang ikuti salah, maka kita adalah dalam bahasa Sunda itu turut punding mimiluan batur kajebur milu kajebur. Batur salah, milu salah, batur sasar, milu sasar. Tapi kalau misalkan kita ikut ulama yang kita tidak tahu, kita tanya, kita ngaji lagi, maka itu akan lebih baik. Dan tentunya salah kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya masih tetap ngaji. Itu pentingnya kita ngaji agar sholat kita lebih baik. Selanjutnya, filosofi sholat itu sangat banyak yang tentunya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka seakan-akan dia sedang mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, seakan-akan dia sedang merubuhkan agamanya. Artinya sholat adalah tiang pokok, pondasi utama untuk hal-hal hukum syarat yang lain. Ketika sholat kita benar, maka insya Allah dalam aplikasi kehidupan sehari-hari pun kita benar. Apabila kita sholat kita salah, maka aplikasi kehidupan pun kita akan salah. Perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan perbaiki rezekimu. Kan ada orang yang mengatakan bahwa sholat ya percuma kalau masih mabok misalkan, sholat juga percuma kalau masih judi misalkan, sholat juga percuma kalau masih suka gosip, sholat juga percuma kalau masih lumayanan ngambil sendal orang. Kan ada yang mengatakan bukan salah sholatnya, berarti dia belum bisa mengaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita belajar dan belajar bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara sholat yang betul, karena sholatlah penentuan amal kita selanjutnya.